Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Leni Safarina, SEMAP, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini telah berubah nomenklatur menjadi Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2016, perubahan kedua yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Kaltim pada rapat paripurna ke-15 pada tanggal 15 Mei 2023 yang lalu. Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 ini juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang kita kenal dengan BRIN, yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah perlu membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah. Adapun tugas Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi adalah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tugas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap seluruh aktivitas riset dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi utama BRIDA Kaltim yaitu menjadi pusat koordinasi riset dan inovasi di Kalimantan Timur, mengelola sentra kekayaan intelektual termasuk fasilitasi pendaftaran hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Kemudian juga menyediakan akses berbagai data penelitian untuk publik. Kemudian mendorong kolaborasi antara lembaga riset, periset, dan stakeholder lainnya. BRIDA Kaltim juga aktif melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM di bidang riset, serta memfasilitasi agenda-agenda inovasi daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan beberapa cuplikan video sebagai pemenuhan persyaratan portofolio dinamis uji kompetensi sertifikasi pemerintahan bagi administrator. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tertanggal 12 Oktober 1999 tentang pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Kutai Timur dengan slogan Tuah Bumi Untung Benua memiliki penduduk 425.613 jiwa dengan luas wilayah mencapai 35.747,5 km persegi atau 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak masa prasejarah, wilayah Kutai Timur telah dihuni oleh manusia. Hal ini dibuktikan dengan temuan gambar-gambar cadas prasejarah, gambar telapak tangan manusia di dinding gua, yang juga dikenal dengan nama Kar Sangkulirang Mangkalihat, yang terbentang dari Bengalon hingga Tanjung Mangkalihat, yang keberadaannya telah diakui dunia internasional sebagai salah satu kawasan penting bagi perkembangan kebudayaan manusia pada masa lalu. Gua telapak tangan di Kecamatan Sangkulirang ini merupakan peninggalan tahun 10.000 sebelum Masehi. Telah menjadi situs bersejarah yang populer di dunia. Keberadaan gua, sungai bawah laut, cadangan batu kapur dan semen di lokasi tersebut pun cukup melimpah, sehingga juga menarik minat masyarakat luas, tak hanya lokal tapi juga dari mancanegara. Kar Sangkulirang Mangkalihat ini tidak hanya untuk perjalanan hiburan wisata biasa, tetapi juga sering dijadikan tempat studi tur bagi penelitian mahasiswa, pencinta alam, dan lain-lain. Wisata Gua Telapak Tangan ini dikelola oleh masyarakat setempat, yang mana setiap kelompok wisatawan yang berkunjung diwajibkan menyewa tour guide atau pemandu wisata yang berasal dari masyarakat setempat. Digital layanan yang dimiliki BRIDA Kaltim
yang disebut dengan IRIS, Innovation and Research Information System, adalah pusat layanan riset dan inovasi terpadu yang dikembangkan dan dikelola oleh BRIDA Provinsi Kalimantan Timur. Sistem ini berperan sebagai wadah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan atau yang disebut dengan Litbang Jirap, serta evaluasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah. Juga merupakan wadah sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi antara periset, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan. Juga merupakan pusat layanan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga sebagai fasilitasi kolaborasi dan penumbuhan kreativitas serta inovasi di Kalimantan Timur. IRIS juga menjadi media utama untuk pendaftaran inovasi dari perangkat daerah, pengelolaan kekayaan intelektual, serta penyebaran hasil penelitian dan kajian pembangunan daerah. Melalui IRIS, perangkat daerah dan masyarakat dapat mengusulkan riset atau inovasi yang kemudian dikelola dan dikembangkan oleh BRIDA Kaltim. Salah satu fungsi utama BRIDA Kaltim adalah mengelola sentra kekayaan intelektual, termasuk fasilitasi pendaftaran hak cipta, paten, merek, desain, industri desain, tata letak sirkuit terpadu, kemudian kekayaan intelektual komunal, dan indikasi geografis. IRIS, BRIDA Kaltim merupakan sistem informasi terintegrasi yang dikelola oleh BRIDA Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pengelolaan riset dan inovasi di daerah. Sistem ini menjadi jembatan antara periset, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya digital layanan IRIS ini, maka akan memudahkan para pencipta atau kreator yang berinovasi menciptakan hasil-hasil karyanya untuk didaftarkan di dalam kekayaan intelektualnya. Jadi jika kita mempunyai hasil lagu, menciptakan puisi, ataupun cerita-cerita pendek atau buku-buku lain yang bisa kita daftarkan di dalam kekayaan intelektual. Nah, dalam kekayaan intelektual ini banyak yang bisa maksudnya ada beberapa bagian tentang kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, kemudian paten. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan semua itu dengan yang disebut di dalam kekayaan intelektual ini. Untuk lebih lanjutnya, para kreator bisa mengunjungi digital layanan IRIS. Ya, Bapak Ibu, demikianlah sosialisasi saya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini disebut juga dengan KUHP 2023 menggantikan KUHP tahun 1946. Jadi itu KUHP di zaman kolonial Belanda. Nah, itu tidak sesuai lagi dengan kondisi kita saat ini, gitu loh. Dengan sudah era digitalisasi, dengan segala kecanggihannya di dunia, itu udah jadi undang-undang KUHP yang dulu itu udah nggak sesuai lagi, gitu loh. Sehingga diciptakanlah undang-undang baru yang disebut dengan KUHP tahun 2023. Nah, ini sudah disahkan pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Cuman ini berlakunya 3 tahun setelah disahkan. Nah, jadi kalau dia disahkan tanggal 2 Januari tahun 2023 berarti berlakunya tanggal 2 Januari tahun 2026. Nah, jadi nanti jauhkan bala kita jangan melakukan korupsi karena sudah ada undang-undangnya. Jadi ada KUHP baru yang menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Nah, jadi nanti kalian pelajari, baca-baca lagi yang sosialisasi saya tadi di pasal 603 sampai 606 pasalnya itu, ya.
Jadi bagaimana seorang pegawai negeri harus seperti apa. Jadi supaya kita dalam bekerja itu tahu batasan, yang mana yang disebut dengan korupsi, yang mana disebut dengan kerugian negara. Nah, nanti pelajari lagi di situ. Jadi tidak ada lagi undang-undang tipikor karena semuanya sudah dituangkan di dalam KUHP tahun 2023. Oke? Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Demikian portofolio dinamis saya yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan motivasi dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.